Jangan sakiti ayahku, aku mohon. Ayah. 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 Ayah! 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 Kalau hari ini aku nggak bunuh dia, besok dia yang akan bunuh aku. Nanti kamu yang akan meratap. Kamu sudah janji, selama aku singkirkan 8 keluarga besar dan jadi pemimpin geng negara Mia, kamu akan biarkan aku pulang kuliah. Sekarang, keinginanmu sudah terkabul. Aku mau pergi. Anakku. Tuan, kalau Tuan udah pergi, aku khawatir 8 keluarga besar akan bangkit kembali. Dia mau pergi. Siapa yang bisa menahannya? Masuklah, cari kursi kosong. Revan, di sekolah ini, hati-hati ya. Siapa ini? Murid pindahan baru. Dari mana dia? Auranya kuat sekali. Astaga, itu tempat Kak Reza. Dia cari mati ya? Kak Reza! Anak tadi menarik juga. Kak Reza. Woi, anak baru ya? Pantesan. Ternyata orang baru yang bodoh. Ini tempatku. Minggir. Oh, maaf. Aku kira ini kursi kosong. Nggak masalah. Aku orangnya pemaaf. Kalau kamu merasa bersalah, tunjukin dengan perbuatan saja. Misalnya, pinjemin aku uang. Akhir-akhir ini lagi banyak pengeluaran. Setoran dari yang lain juga lagi sedikit. Bantu aku. Cukup gak? Kamu paham keadaan juga. Tapi aku juga mau minta tolong. Aku cuma mau belajar dengan tenang. Nggak mau diganggu. Bisa gak? Bisa lah. Tiap minggu kasih aku 1 juta. Aku jamin. Nggak ada yang gangguin kamu.
Guru datang. Ayo cepat. Ayo duduk. Ayo. Urusan ini belum selesai. Jangan ambil ini. Yang di depan udah kadaluarsa. Makasih ya. Aku Dudi. Kita berdua sekelas. Kamu anak baru jadi nggak tahu. Orang tadi pagi itu namanya Reza. Dia itu preman kelas kita. Dia selalu seenaknya hajar orang. Yang parahnya dia itu anak buahnya Tuan Jason. Di sini, kamu boleh cari masalah sama guru. Tapi jangan cari masalah sama Jason. Keluarga mereka itu geng gelap. Tuan Jason datang. Itu dia Tuan Jason. Cepat nunduk. Anak baru. Kenapa? Revan. Aku tandai kamu. Gawat, gawat. Habislah kamu. Revan, ngapain berdiri? Kelas udah mulai. Sekarang kita absen. Liden, Lagi jemput cewek. Jaren, Bau lagi. Bau banget. Siapa yang kentut? Aku. Reza, kamu ngapain? Cepat balik ke bangkumu. Baunya sampai sini. Maaf, maaf. Hei, kamu bikin buku pelajaranku basah. Sialan. Ngapain? Cepat kembali ke bangkumu. Tadi kamu bilang apa? Aku gak dengar jelas. Aku bilang, kamu buat bukuku basah. Aku... Sialan, jangan mati! Hentikan. Reza, kamu sudah dapat 3 peringatan. Kena sekali lagi, kamu akan dikeluarkan.
Tunggu saja kamu. Kalian semua cepat kembali. Aku punya 2 buku. Kupinjamkan padamu. Gak apa kan? Iya benar. Hei, Kak Jose. mau ke toilet ya? Hah? Hei, apa aku izinin kau masuk? Kak Jose, aku gak tahan lagi. Biarin aku masuk. Udah gak tahan? Hah? Boleh? Panggil aku ayah. Nanti kubiarkan kamu masuk. Hah? Mau kemana, Sian? Ngapain lari? Nggak jadi ke toilet? Kak Jose, aku mohon. Aku udah gak tahan. Beneran gak tahan? Aduh, kasihan banget. Sini, bantu dia tahan. Tahan! Jose suruh kamu tahan! Tahan! Hei, ngapain tiduran di lantai? Berak sana. Dia gak izinin kamu berak. Kamu berak di celana ya? Dia berak. Kamu berak di celana. Dudidut berak. Lihat dia. Berak di celana. Aduh, tahan kepalanya. Lihat kamera. Lihat kamera. Senyum. Lihat kamera. Lihat kamera. Lihat kamera. 5.000 murid di seluruh sekolah akan tahu kamu berak di celana. Lain kali jangan cari masalah sama mereka. Mereka nggak ada bedanya sama preman. Guru aja nggak bisa atasin. Baik, aku ngerti. Cepat lihat, Dudi berak di celana. Ayo. Sini. Lihat kamera. Lihat kamera. Jangan halangi. Ayo. Jangan halangi. Lihat kamera. Jangan halangi. Senyum. Senyum. Ayo. Aku suruh kamu senyum. Senyum. Cepat senyum. Ayo senyum. Ayo. Dudi sialan berak di celana. Aku suruh kamu senyum. Dengar gak? Gak boleh nangis. Ngapain nangis? Semua orang udah tahu. Semua orang tahu. 5.000 murid di sekolah tahu kamu berak di celana. Tahu kamu berak di celana. Dudi. Lihat pecundang itu. Tahu kamu berak di celana, kamu akan malu ke sekolah. Kasihan sekali. Dudi, mulai sekarang namamu Dudi Bodoh. Jangan. Ayah!
Sudah kubilang berapa kali. Bercanda boleh. Jangan sampai ada yang mati gara-gara ini. Liburanku ke Maladewa bulan depan, ayahku jadi nggak izinin. Sialan. Aku sudah beli tiketnya. Ini semua karena ulah kalian. Siapa itu? Hah? Yang lompat dari gedung, siapa namanya? Sudah lupakan, nggak penting. Kamu pergi urus masalah ini. Jangan sampai orang tua dia datang bikin onar di sekolah. Oke. Uang minggu ini kamu belum bayar kan? Aku dengar kelasmu ada orang baru namanya Revan. Nggak nurut, juga nggak mau bayar. Harus diapakan? Nggak perlu kuajari kan? Kamu sudah buat satu kesalahan. Jangan buat kesalahan lagi. Kak, Sialan. Semua ini salah Dudi bodoh itu. Nggak bisa diajak bercanda. Dudi, mulai sekarang namamu Dudi bodoh. malu seumur hidup. Semua orang udah tahu. Mimpiku itu mau jadi astronot. Mereka bilang aku cacing di lumpur, hanya pantas hidup di selokan. Tapi aku nggak percaya. Karena setiap aku angkat kepala, aku bisa lihat bintang yang bersinar itu. Bintang nggak akan pernah menindas orang. Kalau suatu hari, aku bisa pakai baju astronot dan lihat planet biru ini, aku rasa nanti aku baru bisa membuktikan meskipun hanya debu yang terinjak ke dalam lumpur. Asalkan gak menyerah, juga bisa terbang menuju lautan bintang. Serahkan uangnya. Cepetan, denger gak? Kamu setiap bulan kasih aku 1 juta. Berikan. Siapa yang suruh kamu? Uang segini saja kamu nggak dapat. Apa gunanya pecundang sepertimu? Hah? Dulu, karena ada si Raja Bodoh, makanya hidupmu lebih baik. Sekarang dia nggak ada. Jadi giliranmu yang nurut sama kami. Kalau enggak, nasib si Raja Bodoh akan jadi nasibmu juga. Sudah paham kan? Hah? Pergi. Pecundang. Kamu. Mulai sekarang, jauhi dia. Berani ngomong begitu sama aku. Aku! Jose! Brengsek! Jose, Kak Reza, Karisa, mana uangnya? mana uangnya? Cuma segini. Cuma segini.
Cepetan. Kak Reza, Stefan, eh, maaf ya. Kejadian tadi pagi, aku juga nggak mau lakuin. Sebenarnya, waktu awal sekolah, hubunganku dan Dudi itu sangat baik. Tapi kemudian, aku terlalu takut. Aku takut kalau terlalu dekat dengannya, aku akan sama sepertinya. Dibully orang lain. Aku bahkan sengaja menjauhinya. Biarkan dia hadapi mereka sendirian. Aku kira dengan begini, aku bisa lulus dengan tenang. Tapi nggak kusangka, setelah nggak ada Dudi, giliranku yang kena. Sudahlah, lagi pula omongan ini nggak ada gunanya. Soal kejadian Dudi, aku sangat menyesal. Kalau saja dulu aku lebih berani berpihak padanya, apa aku akan... Kak Reza lagi makan. Ngapain kamu berisik di sini? Aku cari masalah saja. Tahu diri. Bikin masalah. Lihat kamu ini. Aku lagi marah. Pegangi dia. Pegangi dia. Pegangi dia. Berani ganggu Kak Reza makan. Kamu punya berapa nyawa, ha? Cepat minta maaf sama Kak Reza. Pura-pura bisu ya? Hah? Baik. Minggir. Hentikan! Jangan ikut campur. Pergi. Mau lari? Asisten dosen nggak akan bisa selamatkan kamu. Sialan. Aku. Jose, Sialan, kamu jadi mati ya? udah kubilang, suruh kalian jauhi dia. Brengsek. Aku sudah sabar banget sama kamu. Suka so hebat ya. Oke, hari ini semua dendamku akan kubalas semua. Hajar! Aku lawan kalian. Aku nggak takut lagi sama kalian. Berisik. Anak baru, masalah lalu belum kuurus sama kamu. Kamunya malah datang sendiri. Kamu nggak apa-apa? Aku lagi ngomong sama kamu. Aku...
Kubunuh kau! Ayo, Kamu cari mati! Revan, awas! Oh, Kak Reza! Kak Reza! Kak Reza! Kok bisa begini? Astaga, kamu hebat banget. Mulai sekarang, selama aku di sini, jangan berani cari masalah. Revan! Berani sentuh Kak Reza, artinya cari masalah sama Tuan Jason. Apa kamu tahu? Apa akibatnya? Akibat? Apa akibatnya? Aku siap hadapi orang ini. Mulai sekarang jangan sentuh dia lagi. Ayo. Revan, sekalipun mau melawan mereka, kamu harusnya nggak provokasi Jason di depan umum. Jason dari keluarga Camar. Mereka itu geng sungguhan. Sekuat apapun, kamu nggak bisa lawan mereka. Iya, Revan. Kamu provokasi Jesse di depan umum. Jangankan dia, bahkan anak buahnya. Yang itu, anak-anak kelas 3 itu juga gak akan tinggal diam. Sudah kubilang, mereka cuma preman kecil. Bahkan keluarga Camar juga cuma tukang pukul. Kalian belum melihat geng yang sebenarnya. Revan, kamu terlalu muda. Dengarkan nasihatku. Kamu lebih baik pindah sekolah. Sekolah yang bagus, harusnya tempat untuk mendidik. Tapi malah begini karena ulah Jason. Apa nggak ada siswa yang melawan? Coba kamu lihat daftar ekstrakurikuler sekolah. Kalau bukan pertarungan, ya latihan fisik. Di daftar ekskul ini, taekwondo, tinju, lari, jet kundo, dan lain-lain. Siswa laki-laki sejak hari pertama diwajibkan bergabung. Gak ada yang bisa fokus belajar. Di lingkungan ini, gak ada yang berani lawan. Aku dengar SMA Lilan dulu adalah sebuah sekolah yang sangat baik. Bahkan ada ekskul yang khusus bantu siswa belajar. Kapan jadi seperti ini? Itu kejadian 15 tahun yang lalu. Katanya angkatan SMA Lilan waktu itu, Bu Megi adalah pendiri kelompok belajar. Saat dia ada, SMA Lilan memang sangat baik. Tapi dalam sebuah tawuran geng Kota Timur, dia meninggal dunia demi melindungi siswa. Itu ibuku, waktu aku masih kecil. Karena suatu hal, aku tinggalkan Kota Timur. Sebelum aku pergi, dia bilang padaku, kalau aku merindukannya, datanglah ke sini. Lihat SMA Lilan. Karena ini sekolahnya. Dan setelah dia lulus S3, dia mau kembali ngajar. Mengabdi seumur hidup.
Waktu itu dia bilang SMA Lilan adalah sekolah yang sangat baik. Dia juga pendiri kelompok belajar. Tapi aku nggak nyangka, setelah bertahun-tahun, jerih payahnya malah jadi seperti ini. Kalau mau belajar di sekolah ini, itu nggak mungkin tanpa mengubah lingkungan di sini. Tapi cuma kamu sendirian. Itu nggak akan mungkin. Sendirian nggak bisa. Kalau sekelompok orang, apa? Kelompok belajar? Pengajuan pendirian ekskul? Sialan, Tuan Jason sudah buat aturan. Di SMA Lilan dilarang belajar, cuma boleh berkelahi. Masih berani buat kelompok belajar? Katakan, siapa yang berani abaikan Tuan Jason? Dia itu anak pindahan kelas 1. Katanya namanya Revan. Bukankah itu anak baru yang provokasi Tuan Jason? Aku akan beri dia pelajaran. Katanya Reza pun dikalahkan. Ya kok, kamu ketua geng kelas 2. Kamu juga ikut. Jangan anggap remeh. Cuma seorang anak baru kelas 1. Apa perlu kami turun tangan? Huh? Ayo. Pengajuan klub baru minimal butuh 4 anggota. Para pengikut Jason di OSIS itu tiba-tiba buat peraturan ini. Jelas mereka sengaja lawan kita. Bu Sarah, jangan khawatir. Revan sekarang sangat terkenal. Pasti banyak yang mau bergabung kelompok belajar kita. Cuma cari 2 orang lagi. Pasti cepat. Tapi Jadi kalian yang mau buat kelompok belajar? Iya, benar. Teman, kamu mau bergabung? Apa? Bergabung? Kalau gitu silakan duduk. Aku carikan formulir pendaftarannya. Sepertinya ada di belakang. Apa-apaan ini? Kamu Revan? Kalau nggak mau gabung kelompok belajar, silahkan keluar. Oke, aku emang nyariin kamu. Ya! Ya! Revan, formulir pendaftarannya di mana? Coba kamu lihat di lemari. Oke. Bro, bangun. Bro, bangun bro. Joshua dihajar sampai tersungkur. Sudah pingsan pun masih dipukuli. Katanya Reza disiksa lebih parah. Kekuatannya ini nggak beres. Kasechan, setelah anak ini kalahkan Joshua, dia menempelkan pengumuman buat rekrut anggota kelompok belajar. Dan semua orang bilang, Tuan Jason sudah nggak berdaya. Kalau begini terus, aku mengerti. Kelompok belajar apaan? Omong kosong. Dia itu mengincar Tuan Jason. Ini jelas mau mempermalukan Tuan Jason. Kalian cepat kumpulkan orang. Sobek pengumuman itu. Cepat pergi!
Aku gak berani lagi. Aku gak akan robek pengumumanmu. Wah! Ah! Ah! Kasih-chan, dia lagi pamer kekuatan ke kita. Aku sering lihat anak muda kayak dia. Merasa dirinya hebat, lalu berlagak pamer. Dia itu cuma mau cari muka saja. Lawan dia, gak boleh gegabah. Harus pakai otak. Yakob, aku beritahu caranya. SMA Lilan? Kelompok belajar? Merekrut anggota baru? Sialan, siapa ini? Kelompok belajar? Gila ya? Tuan Jason cuma lagi ada urusan, bukan mati. Siapa yang seberani ini? Ketua kelas 13 Revan? Gila, siapa ini? Hah? Aku ingat. Katanya kemarin Reza dan Joshua dikalahkan sama anak baru. Apa Revan ini orangnya? Anjir, anak baru bisa kalahkan Joshua? Gak nyangka ini beneran. Ikut aku hidup, lawan aku mati. Sekarang aku adalah anak SMA terkuat di seluruh kota timur. Ngomong kosong. Hah? Apa katamu? Kamu itu cuma bisa ngalahin SMA Sanja. Kamu bukan yang terkuat di kota timur. Kalau nggak percaya, coba aja ke SMA Lilan. Nanti kamu bakal tahu apa itu orang hebat di kota timur. SMA Lilan rupanya cuma segini saja. Hah? Wah! Ah! Ah! Diam aja di peringkat 30. Dengan kemampuan payahmu itu, masih jauh banget. Aku harus jadi lebih kuat. Aku harus jadi lebih kuat! Kalau aku bisa jadi muridnya, mau mendaftar perpustakaan. Kamu mau ikut kelompok belajar Revan? Siapa kalian brengsek? Kalau begini terus, kita nggak akan bisa kumpulin 4 orang. Kukira mereka akan menyambut kemunculan Revan. Revan! Keluar kamu! Reza, cepat lihat. Revan, katanya kamu lagi terkenal ya? Dia ini ketua geng kelas 2. Kamu baru saja ngalahin Reza. Sesuai aturan. Kamu harus nantang dia. Siapa? Kayaknya itu ketua geng kelas 2, Yakob. Dia pernah kalahkan semua anak SMA Wahyu sendirian. Dia salah satu jagoan terkuat Jason. Sebelahnya itu Sechan, andalannya Jason. Kayaknya mereka mau kamu turun. Revan, ini sangat aneh. Jangan kepancing mereka. Oke. Hei! Revan! Bukannya kamu hebat? Kenapa takut? Cepetan turun!
Kalian para preman kecil, sengaja mau cari masalah ya? Revan, katanya kelompok belajar kamu itu pengajuannya nggak lolos karena kekurangan anggota. Apa kamu tahu siapa dia ini? Namanya Gumilar. Biasanya dia rajin belajar dan mau bergabung sama kelompok apa itu? Kelompok belajar abal-abal. Dan sesuai rencana kami, target bully kami semester depan adalah dia. Revan, kalau kamu nggak turun buat lawan aku bakal sobek ini. Aku sobek. Sebaiknya kamu serahkan formulir itu padaku. Aku nggak mau. Kak Reza, Yakob itu ketua geng kelas 2. Mau hajar Revan, tinggal naik dan hajar aja. Ngapain provokasi di bawah? Lihat ke sana. Astaga, ada penyergapan. Sejak kapan Yakob jadi licik begini? Pasti ini idenya Sechan. Joshua udah dikalahin Revan. Dia lagi naik daun. Sechan lakukan ini kayaknya biar rencananya berhasil. Oh, jadi gitu. Kalau enggak, harga diri Jason mau ditaruh di mana? Betul. Revan, aku kasih kamu waktu 2 menit. Kalau kamu nggak segera turun temui aku, Lakuin. maka dia akan mati. Jadi, kamu mau aku turun hajar kamu? Apa kamu punya nyali? Ha? Masih terlalu polos. Jangan Revan. Pasti ada jebakan. Kamu jangan lewat tangga. Siapa bilang aku mau lewat tangga? Nggak lewat tangga. Tapi gedung ini nggak ada lift. Astaga, dia langsung lompat. Apa-apaan itu? Kemampuan fisiknya di luar batas kemampuan anak SMA. Jangan-jangan Ibu, Reza, kamu udah pulang sekolah. Ibu masakin buat kamu. Ibu, tiduran saja, nggak usah bangun. Ibu jadi repotin kamu karena sakit. Kamu gak bisa sekolah di tempat bagus. Cuma bisa masuk ke SMA Lilan, sekolah yang gak perlu bayar itu. Ibu gak berguna. Ibu jangan ngomong gitu. Nah, gimana pun kamu harus belajar yang rajin. Jangan bergaul sama orang-orang yang gak benar. Ibu istirahat dulu ya. Aku ke sekolah ambil PR. Nanti kembali ya. Hati-hati di jalan. Ya.
Kak Reza, Yuki mana? Yuki tadi pagi berantem, tulang rusuknya patah. Kayaknya hari ini nggak bisa datang. Jangan-jangan dia beneran bisa ubah keadaan di sini. Aku udah bilang jangan cari aku. Apa sulit dimengerti? Tuan Jason? Tuan Jason? Tuan Jason, maaf. Aku nggak bisa jaga wilayah ini. Jangan salahin dirimu. Tadi aku udah lihat orang itu. Dia emang bukan orang biasa. Kamu udah berusaha. Makasih, Tuan Jason. Tapi aturan tetaplah aturan. Biarkan bocah kelas 1 bikin onar di wilayahku. Harus dihukum. Baik. Revan, senang kita bisa ketemu lagi. Aku berharap berandalan kayak kalian bisa menghilang dari hadapanku. Revan, kamu sadar gak lagi ngomong sama siapa? Iya, kemarin kamu emang lagi naik daun. Tapi itu cuma pertarungan kelas 1 dan 2. Tuan Jason, dia itu monster. Selamat dari tawuran geng sungguhan. Pewaris keluarga Camar. Kamu berani bilang dia berandalan? Aku cuma mau orang yang mau belajar, punya lingkungan belajar yang baik. Kalian urus urusan kalian, jangan campur urusanku. Kita jalan masing-masing. Emangnya nggak bisa? Revan, kamu jangan lupa. Untuk mendirikan klub baru, butuh minimal 4 anggota baru. Kalaupun aku nggak halangin kamu mau cari 4 orang di mana? Kami masuk ke SMA Lilan. Semua mau gabung geng buat hidup enak dan hasilin banyak uang. Kelompok belajar kamu itu, selain kamu, siapa yang mau? Kak Reza, tadi pagi Yuki berantem sama orang. Tulang rusuknya patah. Ada aku. Subin, aku lagi ngomong. Siapa izinkan kamu bicara? Sampah kayak kamu nggak pantas di sini. Kalau nggak pergi, akan kuajar kamu sampai mati. Dan sahabat baikmu ini nggak akan bisa urusin mayatmu. Gimana kalau aku ikut gabung, hah? Gimana kalau aku ikut gabung, hah? Cih. Kalian semua, kalau gak pakai cara licik, kalian pikir aku takut sama kalian? Mulai sekarang, aku Gumilar, gabung kelompok belajar. Kalau kalian gak terima, sini lawan aku! Kalaupun ditambah kamu, pecundangnya kekuatan tempurnya bahkan gak masuk 30 besar, kalian tetap cuma bertiga. Tetap saja gak cukup. Aku juga! Kak Reza, kamu... Aku juga! Gumilar yang peringkat 30 nggak cukup. Ditambah aku, ketua geng kelas 1, 4 orang. Cukup nggak buat bikin kelompok belajar? Reza,
Kamu udah jadi ketua geng kelas 1. Masa depan cerah kamu sia-siain. Malah mau ikut kelompok belajar Revan. Kamu udah gila ya? Masa depan? Masa depan apa? Jadi geng sekolah itu masa depan. Reza, jangan gegabah. Dengan kemampuanmu, setelah lulus kamu bisa saja gabung keluarga Camar. Nanti, uang dan wanita, mau apa saja pasti dapat. Jangan pilih jalan yang akan kamu sesali. Jalan penyesalan. Jalan yang kupilih ini namanya pertobatan. Kak Reza, kamu ngapain? Gary, kamu yatim piatu dengan satu adik. Kamu mau cepat cari duit buat bawa dia keluar dari panti asuhan. Aku ngerti. Tapi kalau kamu kayak Yuki, tulang rusuknya patah. Atau lebih parah, mati. Kamu pernah mikir nggak? Adikmu gimana? Ayah! Terus kamu, Jackie. Kalau nggak salah ingat, kamu udah pacaran 3 tahun. Kalian udah sepakat. Begitu dia lulus, kalian akan menikah. Kamu mau dia meluk guci abumu buat nikah sama kamu? Omongan yang bagus. Omongan yang bagus. Aku yakin banyak dari kalian di sekolah ini, sekalipun gak niat belajar, tapi bukan datang buat jadi anggota geng kan? Kudengar Jose demi membela si Jason, sampai masuk penjara. Apa kalian juga mau bernasib seperti dia? Aku yakin di dunia ini, kalau masih punya hati nurani, gak akan tega melihat teman kalian sendiri ditindas. Dan kalian diam saja kan? Tapi, Aku tahu kamu mau bilang apa. Kamu mau bilang kalian gak ada pilihan. SMA ini dikuasai Jason. Kalian hanya bisa pasrah. Kalian cuma bisa begitu. Tapi, apa kalian beneran mau seperti ini? aku nggak mau. Nggak usah takut. Lebih keras. Aku nggak mau! Kak Reza, Kak Revan, menurutku kalian benar. Hari ini, kalau kita nggak lawan Jason, nantinya kami juga akan mati dipukul. Sialan, aku nekat saja! Aku nggak mau berantem. Nanti juga nggak mau. Tapi kalau hari ini harus berantem demi perbaiki keadaan sekolah ini, aku juga ikut. Aku ikut. Aku udah muak hidup dalam ketakutan terus. Aku cuma mau hidup tenang aja. Aku juga ikut. Sialan. Jason, kamu pernah pukul aku. Kalau nggak dilawan, nanti nggak ada kesempatan lagi. Kurang ajar. Selama ikut Tuan Jason, kapan kalian gak dikasih uang dan hidup enak? Sekarang malah ikut anak baru, bikin kelompok belajar. Kalian semua mau lawan kami ya? Hah? Bagus. Hah? Bagus banget. Kelihatannya adik kelas angkatan baru ini punya nyali juga. Tapi, kalian udah siap buat lawan aku? Kamu cari tempat aman. Oke, baik. Hajar dia! Kamu boleh hajar orangku, aku nggak boleh hajar orang. Tuan Revan, kamu keterlaluan banget.
Tuan Jason, kamu gak apa-apa? Minggir! Cuma segini kemampuanmu. Mau lihat kemampuan asliku? Revan, kalau gak cepet selesai, kita akan mati. Kamu kira Revan bisa lawan Tuan Jason? Kalau bukan Tuan Jason mau lawan Revan dan gak langsung hajar, kalian pasti udah mati. Dasar sampah sialan. Revan sudah menang. Kak Revan! Tuan Jason! Tuan Jason. Tuan Jason! Tuan Jason! Tuan Jason! Tuan Jason! Beneran kalah. Ini. Kamu mau ngapain? Kamu jangan mendekat. Kalian ngaku kalah gak? Nyerah. Kami nyerah. Nyerah. Revan! Sini. Lihat kamera. Lihat kamera. Jangan halangi. Aku suruh kamu senyum. Lihat kamera. Duitnya udah cukup. Ngapain bengong? Nggak lihat Bu Sarah udah datang? Berdiri! Selamat pagi, Bu. SMA Lilan. Itu basisnya cabang keluarga Camar. Buat pasok anggota baru. Aku udah kasih kalian banyak sumber daya. Kalian malah gagal. Dasar gak becus. Hah? Ayah, Coba kalian katakan. Pantas dihukum gak? ayah. Masalah ini masih bisa diatasi. Asalkan kita kerahkan kekuatan keluarga Camar, kita pasti bisa. Dasar gak punya otak. Kalau keluarga Camar bisa turun tangan, lalu buat apa aku butuh kamu? Sialan itu sekolah. Revan itu cuma seorang murid. Kamu suruh keluarga Camar turun tangan? Nanti media gimana? Gimana pandangan atasan ke kita? Pak Karsan, aku punya satu ide. Dijamin bisa buat Revan gak berkutik. Dan kembalikan kendali SMA Lilan. Kamu? Dia saja bisa ngalahin kalian semua. Kamu punya cara apa lagi? Pak Karsan, keluarga Camar menguasai SMA Lilan adalah untuk cari anggota baru. Biar makin kuat. Dan bisa tunjukkan performa baik di hadapan pimpinan pusat grup Yote dari negara Myanmar. Siapa tahu putri Anda juga bisa nikah dengan keluarga Yote.
dan dapat dukungan lebih biar keluarga Camar makin berjaya. Kamu ini, pintar juga kamu. Pantesan anakku yang gak becus ini jadiin kamu penasehatnya. Lanjutkan. Meskipun si Revan itu jago berantem, tapi dia punya satu kelemahan fatal, yaitu dia sangat mau kuliah. Kalau ada kelemahan, berarti ada celah. Asal kita bisa lakukan ini, Revan sudah pasti nggak bisa kuliah. Kuota ujian khusus masuk universitas dari modal swasta diselenggarakan Yayasan Kota Timur untuk menyeleksi lebih awal siswa berbakat untuk masuk universitas. Seingatku kuota seperti ini tahun lalu cuma sekolah unggulan yang dapat. Kok tahun ini giliran kita? Iya, SMA Lilan reputasinya jelek. Kesempatan bagus kayak gini nggak pernah sampai ke kita. Mungkin karena sekolah belakangan ini membaik, makanya kita dapat perhatian Yayasan Kota Timur. Subin, Revan, kalian berdua ketua dan wakil ketuanya kelompok belajar. Nilai kalian juga selalu peringkat atas. Ujian kali ini, kalian yang ikut. Kalian harus buat SMA Lilan bangga. Terlambat. Terlambat. Sekarang baru jam 9.45, belum jam 10. Kok kami terlambat? Ujian khusus harus masuk 24 jam sebelumnya. Yang terlambat dilarang masuk. Sehari sebelumnya. Ada peraturan kayak gitu? Wah, Bu Susan, ibu yang jaga ujian. Semangat ya, Bu. Masuklah. Kenapa dia boleh masuk? Dia bayar denda keterlambatan. Ya jelas boleh masuk. Aku saranin kalian, jangan cari masalah di sini. Kalau udah di yayasan kami, kalian harus ikuti aturan kami. Denda keterlambatan. Ujian khusus yayasan kalian. Kapan ada aturan ini? Aku... Segini cukup gak? Sudah kami bayar. Kami boleh masuk kan? Denda telat sejam 2 juta. Kalian itu telat seharian. Berdua jadi 100 juta. Cuma segini mau masuk gerbang pusat ujian. Mimpi saja kalian. 100 juta? Kamu ini... Bu, uang kami cuma segini. Bisa beri keringanan? Bukan! Kamu... Jam tangan ini buat kamu. Kami sudah boleh masuk? Jam ini kok ada logo Yote? Yote? Kamu? Apa kamu? Jam tangan ini emas asli. Aneh. Penampilanmu ini biasa saja. Jam tangan ini apa barang curian kamu? Minggir. Revan, berapa harga jamnya? Aku bayar setengah. Kalau ada uang, aku balikin. Kita teman, jangan sungkan. Oh, hey. Sebentar lagi ujiannya dimulai. Peserta ujian, silakan antri masuk. Nah, ponsel taruh di sini. Oke, silakan masuk. Aneh. Ponsel? Apa ini ujian? Ujian ya ujian aja. Kumpulin ponsel, ini jelas perampokan. Baru pertama kali. Gak tahu aturannya. Kamu... Oh, aku dari SMA Tiji. Kalian dari SMA Lilan kan?
Sekolah kita selama ini sering bantu berantem. Kalau di luar sekolah harus saling menjaga. Kalian nggak tahu? SMA Lilan sekarang nggak berantem lagi. Fokusnya belajar. Soal yang barusan kamu bilang itu, kami nggak ngerti. Nggak berantem lagi. Oh, aku dengar si Jason itu dikalahin sama anak baru yang sangat kuat. Itu cuma gosip. Ini, aduh, kami juga nggak begitu tahu. Teman, ujian yang barusan kamu bilang itu, ini kan ujian. Ada aturan apa lagi? Pak, ini hadiah yang orang tuaku siapkan untuk para pimpinan yayasan. Aduh, kamu lumayan ngerti juga ya. Sepertinya kamu lahir dari keluarga terpelajar ya. Baik, masuklah. Kerjakan soal B, ayo. Ujian ini dibagi soal A dan B. Soal B itu, soal yang udah ada jawabannya. Soal beserta jawabannya. Ada hal seperti ini juga. Tadi di depan pintu, melihat kalian sangat emosi. Aku tahu kalian masih pemula. Ini bukan di negara Gena. Negara Doho kita dikuasai oleh modal swasta. Ujian khusus apaan? Itu didapat dari uang dan status. Contohnya pas masuk tadi, kalian pasti keluarin banyak uang kan? Maksudmu, tadi masuk harus bayar. Nanti ujian juga harus bayar. Denda keterlambatan. Itu untuk para kepala bagian. Sekarang masuk untuk para pemimpin di dalam. Di bawah 60 juta, disebut dana pengembangan kota. Kalian bisa saling oper contekan, mereka akan pura-pura nggak lihat. Kalau lebih tinggi lagi, itu tingkatan 60-140 juta disebut biaya perawatan fasilitas. Di tingkat ini, kamu bisa bawa ponsel masuk. Di atasnya masih ada lagi. Heki yang tadi itu, dia di tingkatan 140-300 juta. Itu disebut biaya bimbingan ahli. Di tingkat ini, dijamin lulus. Soal dan jawabannya dikasih semua. Kalau kita nggak bayar, kita serahkan ponsel dengan jujur. Apa boleh masuk? Masuk sih, boleh aja. Tapi, nanti pas sesi donasi cinta, kalian mungkin akan diperhatikan. Donasi cinta. Itu apaan lagi? Pimpinan, saya Terry dari SMA TG. Anda pasti lelah karena ujian. Saya siapkan hadiah kecil, Anda harus menerimanya. Nah, sekarang belum festival kue bulan. Kamu jangan asal kasih kue bulan. Bawa pulang. Pimpinan, kue bulan saya ini beda sama kue bulan biasa. Hah? Kue bulan saya ini isinya kacang koro. Nah, Bapak belum pernah makan kue bulan isi kacang koro. Hah? Oke, bagus. Dengan kue bulan sekecil ini, hanya cukup untuk biaya rawat alat. Nggak bisa undang orang hebat. Aku tahu, yang itu kemahalan. Aku pakai ponsel, cari sendiri saja. Dapat berapa ya terima saja. Oh, kelihatannya kamu murid yang taat aturan. Oke, masuk sana. Kalian berdua, gimana kalian mau masuk? Kalian baru pertama kali kesini, cuma segini saja. Uangnya udah kami bayar pas di luar tadi. Kami nggak punya uang lagi. Boleh masuk gak? Cepat bilang. Ujian hari ini nggak gampang. Kamu yakin? Cuma segini? Kami bisa lulus sendiri. Bapak nggak perlu khawatir. Hei, anak muda, punya rasa percaya diri itu bagus. Nanti, jangan sampai kamu nangis. Simpan ponselnya. Semuanya berhenti menulis. Waktunya kumpul. Sebelum kalian kumpulin jawaban, ada beberapa pengumuman penting yang mau disampaikan. Seperti yang kalian tahu, ujian khusus yang disiapkan yayasan untuk kalian para siswa kelas 1 ini nggak mudah sama sekali. Para pimpinan juga sudah bekerja keras. Jadi,
Menurut yayasan, untuk menghargai jasa para pimpinan, kita mengadakan acara penggalangan dana. Kalau kita nggak bayar dan serahin ponsel, apa boleh masuk? Masuk sih boleh aja. Tapi nanti pas sesi donasi cinta, kalian bakal jadi incaran utama. Demi kemajuan pesat Kota Timur, diharapkan semuanya memberikan sumbangan. Nak, kamu akan ikut ujian nasional, pilar masa depan bangsa. Kalau sumbangan 100 juta aja nggak ada, aku akan ragu apa kamu punya moral untuk jadi pilar bangsa. Segini cukup, Pak. Bagus, kamu boleh kumpulkan. Oke, silakan pergi. Ayo berikutnya. Revan, uang kita habis gimana? Kita kumpulin saja. Kalau dia nggak terima, aku punya cara buat urus mereka. Nak, sumbangan kamu mana? Bu Susan, aku nggak punya uang donasi lagi. Uang? Nak, apa kamu tahu? Ujian khusus kali ini adalah kerja keras pimpinan di luar lingkup pekerjaan mereka. Kamu nggak menghargai kerja keras mereka semua. Bu, keluargaku miskin. Uang denda keterlambatan tadi adalah tabungan kerjaku selama 3 tahun. Aku beneran nggak punya uang lagi. Uang apa? Uang apa? Siapa yang minta uang? Kami di sini ambil donasi. Beraninya kamu fitnah Yayasan Kota Timur? Maaf, aku... Kamu didiskualifikasi dari ujian. Bu, aku mohon, masuk universitas adalah impianku selama ini. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Orang sepertimu yang gak punya hati dan egois, kalaupun masuk universitas dan punya keahlian, kamu cuma akan jadi sampah masyarakat. Kami cabut hak ujianmu. Ini tanggung jawab pada masyarakat. Kamu pergi saja. Tapi Pak, aku beneran nggak tahu kalau di akhir ada sesi donasi. Kalau aku tahu, aku akan berusaha minjam dan siapkan uangnya. Bukan, maksudku akan kuusahakan uang donasinya cukup. Oh, jadi kamu nggak tahu ya? Nggak apa. Kamu jangan nangis lagi. Yayasan Kota Timur nggak salahkan kamu. Jadi, apa aku boleh kumpulkan ujianku? Kumpulkan. Donasi tetap harus ada. Hah? Pimpinan kami juga mengerti kalau kamu lagi kesulitan keuangan. Tapi tenang saja. Nah, sini. Lihat ini. Kontrak pinjaman cinta. Kontrak pinjaman cinta. Ini program belajar dari para pimpinan yayasan untuk kalian. Nggak punya uang nggak masalah. Kami bisa pinjamin ke kamu. Bu, donasi ini kemahalan. Aku takut nggak sanggup bayar. Nak. Setelah kamu masuk universitas, dan merubah nasibmu, nantinya kamu akan jadi orang hebat di seluruh negara Doho. Kalau sudah begitu, donasi sekecil ini pasti bisa dibayarkan, Betul. Murid kelas 1 seperti kalian harus berusaha buat masuk universitas, biar bisa mengubah nasib kalian. Jangan karena gegabah sesaat, malah hancurkan masa depanmu.
Kenapa? Kamu nggak mau tanda tangan? Jangan kumpulkan kertas ujianmu. Aku, eh, aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Tunggu. Kontrak ini nggak boleh ditandatangani. Kamu lihat lagi. Bunga pinjaman kita ini 100%. Mereka pinjamin kamu 100 juta dalam setahun. Kamu harus balikin 200 juta. Pas kamu lulus kuliah dan mulai bayar utangnya, utang itu akan jadi angka yang gak masuk akal. Nanti kamu harus kerja buat mereka. Apa? Heh kamu, belum giliranmu kumpul. Harap tenang. Kalau enggak, lembar jawabanmu dianggap nggak sah. Aku... Donasi pun percuma. Kalau nggak mau usaha, jangan jerumusin orang lain. Hah? Belly, jangan dengerin dia. Pinjaman cinta ini memang ada sedikit bunga. Tapi itu biar kamu makin giat belajar dan kerja keras. Ini dorongan buat kalian. Ini hal positif. Ini kebaikan yayasan untukmu. Kamu jangan nggak tahu diri. Jangan. Jangan tanda tangan. Nak, kok bilang diam? Kamu nggak dengar? Kalian buat kontrak kecil ini. Buat hancurkan hidup orang lain. Aku akan mengutuk kalian. Kamu? Kusarankan kamu jangan asal bicara di sini. Apa kamu nggak tahu? Yayasan ini dikelola keluarga Camar Kota Timur. Pinjaman ini disetujui oleh Pak Kasan. Kita semua tahu, Pak Kasan itu sepenuh hati demi rakyat. Kamu bilang Pak Kasan mau hancurkan hidup orang lain. Bukannya ini menjelekan Pak Kasan dan Kota Timur, Apa Pak Kasan ini berasal dari keluarga Camar? Kamu didiskualifikasi. Keluar dari sini. Donasi pun nggak berguna. Ibu Susan, seenaknya batalin hak ujian orang. Itu nggak baik. Mau melawan? Kalian mau memberontak? Berani ya lawan pimpinan yayasan? Aku umumkan. Hak ujian kamu juga aku batalkan. Kalian berdua cepat keluar dari sini. Ambil kertas ujian kami dan gak akan ada masalah. Kalau enggak, aku nggak jamin akibatnya kalian berdua. Nggak jamin akibatnya buat kami berdua. Kami ini orang Yayasan Kota Timur. Ini wilayah keluarga Camar. Kamu nggak jamin akibatnya buat kami. Kamu. Ambil saja kertasnya, biar semua aman. Berani sobek kertasku, kalaupun Pak Kasan sialan itu datang, dia tetap harus jelaskan. Siapa yang mau penjelasan dariku? Pak Kasan, gawat. Semua ini salah kamu. Dia itu penguasa Kota Timur. Itu... Evan, kita ketemu lagi. Kukira siapa? Ternyata kalian berdua. Revan, aku akui kamu memang jago berkelahi. Tapi sejago apapun kamu, apa kamu bisa lawan Pak Kasan? Dia itu penguasa Kota Timur. Ayah, ini Revan yang aku ceritakan itu. Ayah. Ternyata Jason anak penguasa Kota Timur. Pantas saja dulu Jason terkenal banget di SMA Kota Timur. Dan gak ada yang lawan dia. Ternyata ayahnya penguasa kota. Kalau begitu, yayasan ini kelihatannya adalah organisasi amal. Tapi aslinya dikuasai keluarga Camar. Sudah kuduga yayasan sialan ini gak mungkin sebaik ini. Ternyata ini jebakan kalian. Sepertinya masalah hari ini
sudah kalian rencanakan. Sepertinya masalah hari ini sudah kalian rencanakan. Revan, aku akui, aku bukan tandinganmu. Tapi kamu punya satu kelemahan besar. Padahal kamu punya kekuatan sehebat itu. Tapi malah pakai belajar, ujian, cara-cara begini buat buktiin diri kamu. Dengan usaha yang jujur dan adil, masuk universitas dan jadi orang sukses. Kenapa? Ada masalah? Masalah? Jelas masalah. Kamu pikir belajar dan ujian itu beda sama dunia, geng? Dunia luar itu yang penting kekuatan. Dari dulu, mau jalur resmi atau enggak, semua sama saja. Biar aku ngomong saja. Ujian kayak gini, kalau keluarga Camar lagi butuh uang, kami tinggal jual beberapa kuota. Yang punya uang, lanjut sekolah. Yang nggak punya, mending nurut, kerja buat aku. Adil? Nilai? Di hadapan kekuasaan, itu nggak ada artinya. Udahlah, ngapain buang waktu sama dia? Karena dia singgung keluarga Camar, dia pasti tahu akan ada hari kayak gini. Mulai hari ini, kamu Revan bakal lenyap dari dunia ini. Kalian mau ngapain? Ku beritahu, kalian belum tentu bisa lawan Revan. Kamu pikir ini di sekolah? Aku ini penguasa kota timur. Habisi dia. Itu mudah bagiku. Kenapa? Pak Kasan, orang ini nggak cuma mukulin staf Yayasan Kota Timur. Dia juga fitnah yayasan berbuat curang dan memeras murid. Oh, dia melanggar aturan. Sesuai aturan kota timur, murid kayak kamu harus diberi pelajaran. Siapa lagi komplotannya? Bajingan kecil itu juga. Pak Kasan, aku cuma ikut ujian. Aku gak kenal dia. Masalah ini gak ada hubungan sama aku. Kamu kelihatan baik. Aku percaya kamu. Nona yang di sana, kenapa kamu nggak menjauhi berandalan ini? Kamu nggak salah. Kami baru selamatin kamu. Maaf. Gak apa-apa. Baju kamu putih, mending menjauh. Kalau enggak, nanti darah mereka nyiprat ke bajumu. Akan susah dibersihin. Revan, kamu nggak mau ngaku salah, malah berani kurang ajar. Pak Kasan mau hukum kamu itu. Karena kamu duluan melukain orang di yayasan. Menahanmu itu sesuai aturan. Kalau kamu berani melawan, akibatnya akan makin parah. Revan, kamu jangan ngeyel. Mending minta maaf. Asal kamu tahu, di sebelah Pak Kasan itu, si penjaga darah Fusen. Dia itu masuk 5 besar di daftar pengawal geng Kota Timur. Sekali bertindak pasti mati. Tenang saja, orang kayak mereka bukan tandinganku. Sudah begini masih sombong. Kamu pikir ini di sekolah jadi bisa buat onar, ha? Sekarang berlutut dan minta maaf sama aku. Lalu berjanji akan pergi dari SMA Lilan. Aku bisa ampuni kamu. Perkataanku masih sama. Kalian semua maju bersama. Akan kuhadapi dengan satu tangan. Akan kuhadapi dengan satu tangan. Revan, Kamu lihat dari samping saja. Ayah, dia sombong sekali. Suruh paman maju. Biar dia tahu apa itu orang terhebat di kota ini. Serang!
Kamu sudah nggak muda lagi. Cari kerjaan yang benar dan hidup yang benar. Jangan bertaruh nyawa sama preman ini. Pakai satu tangan, kalahkan penjaga darah yang legendaris. Astaga. Katanya di SMA Lilan, dia lawan 100 orang juga pakai satu tangan. Awalnya aku nggak percaya. Ternyata rumornya benar. Masih ada orang kalian di luar. Maju saja. Aku lagi buru-buru. Sombong sekali. Semuanya masuk! Siapa yang sesombong itu? Siapa yang sesombong itu? Kasan, Tuan Yebara. kamu makin keterlaluan. Demi jadikan kamu penguasa kota timur, grup Yote keluarkan banyak sumber daya. Ini adalah yayasan untuk ujian. Kalian ngapain? Apa kalian gak hargai grup Yote? Tuan Yebara. Aku nggak melanggar aturan. Tapi bocah ini, dia nggak menghargai aku. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Kalian mau ajari dia? Iya. Tuan Yebara, anak kurang ajar ini nggak cuma pukulin guru. Dia juga meremehkan keluarga Camar, bahkan memandang rendah grup Yote. Tapi Anda tenang saja. Kami akan bantu Anda atasi dia. Anakku. Anak? Anak? Kamu anaknya Yebara. Kamu... Kalau gitu, kamu adalah pewaris grup Yote? Pantas saja dia bilang Tuan Jason gak pantas lawan dia. Pewaris grup Yote. Dia bukan orang yang bisa kita singgung. Pewaris grup Yote? Ternyata kamu pewaris grup Yote. Ayo mohon sama kamu. Jangan keterlaluan ya. Dengar ya Yebara. Keluarga Camar itu cuma kekuatan kelas 2. Kamu setega ini sampai mau aku kalah. Ayah takut kamu habisi mereka semua. Nanti keadaannya jadi kacau. Nanti grup kita harus bereskan semuanya. Belakangan ini, geng dari India terus cari masalah. Kita nggak ada waktu lagi. Baiklah, aku beda sama geng kayak kalian. Sering suka berantem dan bunuh. Tapi, keluarga Camar emang banyak masalah. Kasan, kamu sadar kesalahanmu? Tuan Revan, aku mohon, tolong ampuni keluarga Camar. Tuan Revan, aku nggak tahu kalau kamu anak Pak Yebara. Kalau aku tahu, dikasih 10 nyali pun, aku nggak berani cari masalah sama kamu. Ampuni aku mohon, ampuni aku, tolong ampuni aku. Kamu nggak mungkin tuan keluarga Yote. Kamu nggak mungkin, palsu. Tuan Revan, pukulan bagus. Pukulan bagus. Semua ini karena anakku yang nggak tahu diri dan singgung Anda. Tuan Revan, kamu sudah hukum dia. Sekarang tolong lepaskan keluarga Camar. Lepaskan kalian. Aku lepaskan kalian. Siapa yang lepaskan para siswa itu? Aku lepaskan kalian. Siapa yang lepaskan para siswa itu? Kalian semua busuk, eksploitasi murid. Apa kalian manusia? Tuan Revan, aku ini anggota geng. Kalau aku nggak begini, aku mau kerja apa lagi? Omong kosong. Maling pun punya kode etik. Grup Yote kami, meskipun nggak sebaik itu, tapi kami nggak ganggu negara dan rakyat. Kasan, berani sekali kamu sampai lakukan hal ini. Kamu ini keterlaluan. Keluarga Camar Kota Timur, semuanya bersekongkol kendalikan sistem pendidikan. Menjadikan murid tak mampu sebagai alat untuk cari uang. Mengabaikan rasa keadilan. Kepala keluarga Camar Kasan dihukum mati. Anggota keluarga Camar lainnya dihukum penjara seumur hidup. Kelompok preman di SMA Lilan, Jason, Sechan,
beserta lebih dari 30 orang anggota inti geng di sekolah dikirim ke pusat rehabilitasi, pusat ujian Kota Timur. Yuki, Susan, serta lebih dari 300 guru lainnya bersekongkol dengan Kasan, dihukum berat sesuai hukum negara Doho. Waktu cepet banget. Sekarang kita udah mau lulus aja. Kalau bukan karena Revan, anak-anak baru ini masih berjuang buat masuk geng. Banyak yang udah berubah. Revan, udah setahun lebih kita nggak ketemu. Jadi nggak senang. Kamu masih berani bicara? Kamu udah lulus ujian khusus itu. Pasti dapat kuliah. Orang lain belajarnya serius. Cuma kamu yang main setahun penuh. Gimana orang lain bisa senang? Iya. Kak Revan, hasilnya udah keluar. Kenapa? Aku agak deg-degan. Tenang aja. Dengan kemampuanmu, masuk kuliah itu gampang sekali. Aduh, ayo jalan. Ayo. Aduh, Ayo. ayo jalan. Ngapain? Minggir. Iseng banget. Kak Revan belum datang. Siapa yang suruh buka? Ahem. Kak Revan,